Terima kasih udah klik video ini guys, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Dengan klik tombol subscribe, kamu dapat support channel aku untuk berkembang lebih baik lagi guys. Selamat menonton, santuy! Orang-orang Indonesia kan pada buang sampah masih sembarangan ya kan. Jadi selokannya itu mampet. Kalau di Jepang itu kan nggak ada sampah sama sekali ya, bahkan hampir setiap hari hujan. Jadi hujannya itu full seharian guys, full seharian, bahkan sampai 3 hari berturut-turut pernah hujan di Jepang itu. Kayak kucing Jawa ya modelannya. Gak begitu menyeramkan sih kalau menurut saya. Makam di Jepang tuh seperti ini. A few moments later. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, channel Adrendra Pangestu, calon orang sukses ke depannya. Amin. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas Jepang itu kan sering banget hujan nih ya kan? Sering banget hujan. Cuman herannya Jepang itu jarang banget buat banjir guys. Ya kan? Jarang banget banjir ya kan? Karena ini guys, ternyata di Jepang itu sistem penataan jalan sih guys, kalau menurut saya beda banget sama Indonesia ya, beda banget. Sistem penataan jalan di Jepang itu sudah tertata guys. Jadi jarang banget buat banjir, sering banget hujan tapi jarang banget banjir. Bahkan di Jepang itu hampir setiap hari ya guys, hampir setiap hari itu hujan guys. Jadi sehari full itu hujan, tapi jarang banget itu air itu buat banjir guys. Karena di Jepang itu sistem penataan jalan, penataan ruangnya itu sangat berbeda banget guys sama Indonesia. Jadi aku kali ini berada di jalan-jalan di sekitaran kampung tempat aku tinggal yang berada di kota Moka atau Chigimoka ya kan. Jadi aku akan tunjukin bagaimana sih penataan ruang jalanan yang ada di kampung-kampung yang ada di Jepang di sekitar rumah aku guys ya kan. Jadi seperti ini. Jadi aku hari ini jalan-jalan sore ya kan, jalan-jalan sore karena hari ini juga libur ya kan, mumpung libur kerja, hari ini tuh libur. Dan aku lihat kali ini cuma pakai batik khas Indonesia dan juga cuman pakai sarung sama sandal guys. Cuman pakai sarung sama sandal. Ya kan, setelannya ini setelan anak ini. Setelan anak-anak santri Indonesia. Ya enggak sih. Jadi di Jepang itu sistem penataan ruang itu berbeda banget sama Indonesia. Oke guys, kita akan bahas ya kan seputar bagaimana sih penataan jalanan yang ada di Jepang, yang ada di kampung sekitar rumah saya, sekitar Moka ya kan, sekitar Tochigi, Mokashi, Matsuyamacho. Jadi ini Matsuyamacho kalau nggak salah nama desanya itu. Jadi ini guys, pakai kamera depan aja ya biar enak, biar kalian itu lihat suasana kampung yang berada di sekitar rumah saya. Jadi ini guys, suasana di sore hari, di senja hari ya kan. Orang-orang juga tidak ada, nggak ada orang di sini. Orang-orang udah pada masuk rumah ya, nggak ada aktivitas di Jepang tuh. Kalau sore hari ini di Jepang tuh nggak ada orang yang beraktivitas di luar rumah, semuanya itu berada di dalam rumah. Jadi aku pakai kamera depan ya, lupa ini mau pakai kamera depan. Jadi beginilah guys suasana sore hari di Jepang, di tempat saya tinggal ya, di perkampungan tempat saya tinggal di Moka. Jadi beginilah guys
penataan ruang yang ada di Jepang. Penataan ruang karena di Jepang itu jarang banget banjir, tapi sering banget hujan. Bahkan hampir 3 hari full hujan, tetapi nggak ada yang namanya banjir. Jadi di Jepang itu sistem penataan jalannya itu sangat bagus guys. Jadi di Jepang itu, nah seperti ini, di sekitaran pinggir jalan itu sudah tersedia ini daerah resapan air ya guys, daerah resapan air. Jadi tidak ada seperti ini ya kan, tidak ada air itu masuk atau naik ke jalan gitu, naik ke jalan, istilahnya naik ke jalan. Jadi sistem penataan ruangnya itu bagus banget. Jadi beda banget sama Indonesia. Kalau di Indonesia itu walaupun ada selokan ya kan, walaupun ada selokan, cuman mereka orang-orang Indonesia kan pada buang sampah masih sembarangan ya kan. Jadi selokannya itu mampet. Kalau di Jepang itu kan nggak ada sampah sama sekali ya. Bahkan kalau di sekitar sini bahkan nggak ada sampah sekali loh, satupun di perkampungan di Jepang tuh kan nggak ada sampah sama sekali guys. Tuh, ini juga, ini tamannya juga tertata rapi. Dan juga di Jepang itu banyak orang di depan rumah itu pada nanam ini, bercocok tanam. Seperti yang kita lihat tadi, ada bawang-bawangan dan juga sayur-sayuran ya. Jadi orang Jepang kalau di rumah itu yang ada lahan itu juga nanam sayur sama bawang-bawangan seperti itu. Jadi di Jepang tuh penataan ruangnya itu bagus banget ya guys, seperti ini. Jadi selokan itu ada di pinggiran jalan, itu ada ini, ada daerah resapan airnya, yaitu ini seperti ini. Jadi dibuat seperti kayak lubang-lubang gitu, ada besinya. Jadi buat air tuh bisa masuk. Jadi selokan ini itu nantinya tertuju pada satu ruangan khusus. Jadi satu ruangan khusus yang itu bisa menampung debit air ketika hujan ya guys. Ketika hujan kan, hujan deras kan, sebenarnya Jepang itu hampir setiap hari itu hujan guys. Bahkan hampir setiap hari saya tuh bekerja, hampir setiap hari itu hujan. Kalau ketika pergantian musim ya, pasti saat pergantian musim itu hampir setiap hari hujan. Jadi hujannya itu full seharian guys, full seharian. Bahkan sampai 3 hari berturut-turut pernah hujan di Jepang itu. Tetapi kondisi jalanan di kondisi jalan itu nggak banjir. Herannya itu hebatnya Jepang tuh itu guys. Jadi di Jepang pun jadi ada ini ya, di perkampungannya ini masih ada lahan buat ini daerah resapan air. Dan juga pepohonan di Jepang tuh masih lebat banget ya. Kalau di kampung ya, kalau di kampung masih lebat banget. Jadi begitulah guys penataan. Jadi ini jalanan ini ya kan, jalanan ini tidak banjir karena ada selokan. Jadi di dua sisi itu ada selokan di setiap jalan itu. Jadi sisi kanan ada daerah resapan airnya dan selokan juga. Di sisi kiri juga ada guys. Jadi nanti ini itu tertuju pada satu ruangan khusus. Ada kok, cari aja di
eh, video-video banyak, itu ada satu ruangan khusus, itu adalah untuk menampung debit air dari selokan ini, dari selokan yang ada di jalan-jalan ini. Jadi semua ini bisa ditampung debit airnya. Jadi begitulah guys, kalau perkampungan Jepang kan ya. Jadi cukup tertata rapi ya guys. Cukup tertata rapi, lihat. Bahkan di sini pun kanan kiri ya kan. Ini enggak. Kalau ini masih tertutup sih. Mungkin ada sih. Ternyata ada guys. Ada cuman tertutup oleh dedaunan sih. Karena ini rumah kosong ya, jadi rumah kosong nggak ditempati kayaknya rumahnya, karena rimbun banget tuh kan, rimbun banget. Jadi di Jepang banyak banget rumah kosong ya, ternyata banyak rumah kosong. Jadi sayang banget ya, padahal rumah sebagus ini, sebesar ini, ada pagernya lagi, cuman dibiarkan begitu saja, nggak ditinggal oleh penghuninya. Jadi karena tadi itu ternyata ini rumah kosong ya, rumah kosong. Jadi jalanan yang di situ tadi penuh dengan dedaunan ya, karena nggak pernah dibersihin. Nah, jadi tertata rapi ya guys. Jadi di sisi kanan ada selokan, di sisi kiri juga ada selokan. Begitu guys. Cukup tertata rapi ya. Beda banget sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan, walaupun ada selokan, cuman buat menampung debit air itu nggak ada. Coba aja kalau di Indonesia dibuat seperti yang ada di Jepang ini, pasti bisa mengurangi solusi banjir ya, mengurangi solusi banjir yang ada di Indonesia. Jadi di Jepang itu begitu guys. Dulunya sih pernah Jepang itu banjir, cuman karena sudah menemukan solusi. Ada kucing tuh, kucingnya banyak banget. Aduh, kucingnya lucu-lucu. Wah, pertama kali saya lihat kucing di Jepang nih. Wah, ini kayaknya rumah kosong sih. Miau. Wah, pertama kali saya lihat kucing di Jepang. Kayak kucing Jawa ya modelannya. Kalau kucing Jepang tuh. Ternyata apa ini kucing blasteran Indonesia Jepang? Enggak sih. Nah, jadi cukup tertata rapi ya. Beda banget. Jadi kalau di Indonesia sama bisa nerapin penataan seperti ini, dan rakyat Indonesia itu tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah di sungai sehingga mengakibatkan mampet. Terus habis itu daerah resapan air itu ada, nggak dipenuhin sama gedung-gedung, pasti di Indonesia masalah banjir itu teratasi guys. Jadi di Jepang itu ada sistem drainase ya, drainasenya itu langsung masuk ke satu ruang khusus. Di situ ada ruangan untuk menampung debit air dalam jumlah yang sangat besar. Jadi air hujan yang di jalan ya kan, air hujan yang di jalan itu masukkan ke selokan ini, dan selokan ini itu menujunya ke salah satu ruangan tersebut. Jadi
salah satu ruangan tersebut itu udah didesain sedemikian rupa untuk menampung seluruh debit air yang ada di seluruh perkampungan yang ada di Jepang. Jadi nggak tahu kalau ini tuh mungkin ada sih di, nggak tahu di daerah mana. Pokoknya mungkin ya, kemungkinan di setiap daerah itu menyediakan satu tempat atau satu ruangan khusus untuk menampung debit air tersebut. Nanti saya tunjukin deh fotonya itu di sini nih, di sini ya, di sini itu adalah ini adalah satu ruangan khusus untuk menyediakan atau menampung debit air yang berada di ini, yang berada di untuk menampung debit air supaya semua itu tertampung. Jadi air hujan itu tertampung di satu ruangan debit air tersebut. Jadi di Jepang itu begitu guys. Nggak ada, bagus kan ya ini penataan ruangnya. Terus ini juga ada rumah yang bagus banget bonsainya. Wih, keren banget bonsainya. Jadi begitu guys, sistem drainase di Jepang itu cukup tertata ya. Jadi di sisi kanan ada, sisi kiri ada, dan dimasukkan ke satu ruangan khusus untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi masalah banjir di Jepang itu sudah teratasi sekarang. Jadi walaupun di Jepang itu tiap hari hujan, sering banget hujan, cuman jarang banget terjadi banjir. Jadi seperti itu guys, sistem drainase, sistem penataan ruang, penataan jalan di Jepang itu tertata rapi. Jadi beda banget sama Indonesia. Dan juga masyarakatnya itu tertib-tertib, nggak ada orang yang buang sampah sembarangan. Dari sepanjang kita perjalanan tadi nggak ada sampah kan ya, di sisi kanan atau sisi kiri ya kan, nggak ada sampah ya kan guys, nggak ada sampah kan, di sisi kanan di sisi kiri nggak ada sampah. Cukup rapi juga penataan ruangnya ya kan, nggak ada tuh kan, cukup bersih kan perkampungan di Jepang. Coba aja Indonesia bisa begini, pasti enak banget, jadi betah tinggal di Indonesia. Nggak was-was sih, nggak ada banjir, nggak ada masalah banjir di Jepang tuh udah teratasi gitu. Coba aja pemerintah Indonesia belajar deh sama pemerintah Jepang ya kan. Sistem penataan ruang tuh penting banget ya kan. Di sisi kanan itu ada selokan, di sisi kiri ada selokan, dan dimasukkan ke salah satu ruang khusus untuk menampung debit air supaya mengurangi luapan air di jalan gitu guys. Jadi masalah banjir di Jepang itu sudah teratasi gitu. Jadi Jepang tuh dulu pernah banjir guys, pernah banjir, cuman ternyata penataan ruang di Jepang itu diubah, dan selokan ini juga setiap beberapa tahun sekali saya pernah melihat itu ada orang-orang yang membersihkan selokan ini guys. Jadi
selokan ini dibuka ya. Ini tuh dibuka dan di dalamnya itu dibersihin gitu. Di dalamnya itu dibersihin setiap beberapa bulan sekali. Jadi ada perawatan juga gitu. Jadi nggak dibiarin seperti itu gitu. Kan juga ada tanah-tanah yang masuk ke selokan juga pasti itu dibersihin. Saya pernah menemukan pekerja orang Jepang, itu mungkin pekerja dari dinas ya. Kalau di Indonesia mungkin dinas perhubungan ya, nggak tahu kalau di Jepang tuh namanya apa. Ini ada kuburan guys, ini kuburan di Jepang. Ini makam di Jepang. Jadi makam di Jepang tuh nggak begitu menyeramkan sih kalau menurut saya. Makam di Jepang tuh seperti ini. Assalamualaikum ya hal kubur. Misi mau lewat, numpang lewat ini. Lagi bahas kenapa sih Jepang gak pernah banjir. Ya gini. Nah gitu guys, jadi penataan ruangan di Jepang itu begitu guys. Jadi ada perawatan ya, kita lanjut lagi. Ada perawatan ya, kalau di Jepang itu setiap nggak tahu berapa bulan sekali saya pernah menemukan. Jadi kalau di selokannya itu juga ada perawatan gitu. Jadi masalah banjir di Jepang itu teratasi gitu guys. Nah, jadi gitu ya guys. Penataan ruang di Jepang itu sangat hebat sekali, bukan Jepang. Jadi di sisi kanan ada selokan, di sisi kiri ada selokan, dan juga di setiap bulannya, nggak tahu berapa bulan sekali ada perawatan juga. Jadi sistem penataan ruang, penataan drainase di Jepang itu sudah tertata rapi sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi kondisi banjir atau keadaan banjir di Jepang. Padahal di Jepang itu hampir setiap hari, bahkan pada saat pergantian musim itu hampir setiap hari, bahkan saya pernah 3 hari berturut-turut itu hujan terus. Cuman air di Jepang itu nggak banjir di sekitar rumah saya itu nggak banjir karena sistem penataan ruang di Jepang, penataan drainase di Jepang itu sudah tertata rapi. Jadi di sisi kanan ada selokan, di sisi kiri ada selokan, dan juga bisa menampung debit air, sehingga debit air tersebut di selokan tersebut itu dikumpulin dalam satu ruangan khusus yang sudah didesain sedemikian rupa oleh pemerintah Jepang. Jadi supaya banjir di Jepang itu teratasi begitu guys. Jadi ternyata ada sistem drainase yang sudah didesain, dirancang oleh sedemikian rupa oleh pemerintah yang ada di Jepang. Jadi di Jepang itu selain SDM bagus, lalu juga fasilitas juga bagus, juga di Jepang itu orang-orangnya juga tertib. Jadi nggak ada orang yang buang sampah sembarangan. Jadi itulah kenapa banjir di Jepang itu teratasi. Jadi semoga aja Indonesia bisa meniru atau mencontoh orang Jepang, mencontoh pemerintah Indonesia juga bisa mencontoh pemerintah Jepang untuk mengatasi supaya banjir di Indonesia itu teratasi. Jadi begitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Nantikan
video-video saya selanjutnya. Oke guys, see you next video. Dan jangan lupa, oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel aku makin berkembang. Oke guys, see you next video. Bye bye.